Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Kita gaskan lagi. Alur cerita Spirit Sword Sovereign, Season 4, Episode 139 bersubtil Itno. Yuk langsung kita gaskan. Setelah mendengarkan analisis Chu Xingyun, Su Jingan merasa tulang belakangnya dingin. Gu Tianjiao ini benar-benar berbahaya. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa memikirkan konspirasi semacam itu. Satu cincin dikaitkan dengan yang lain. Itu sempurna. Dibandingkan dengan Lin Jingxuan dan Lawson, orang ini 100 kali lebih berbahaya daripada 1000. Aku tahu sedikit tentang kuil Seng Xiao, tapi aku belum pernah mendengar tentang mengunci jiwa, Tuan Luo Yun, bagaimana kamu tahu? Su Jingan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menyesuaikan pikirannya. Dia bertanya pada Chu Xingyun dengan penuh rasa ingin tahu juga, kamu sepertinya tahu gaya akting Gu Tianjiao. Mungkinkah kamu pernah berurusan dengannya sebelumnya? Setelah mendengar ini, Chu Xingyun menangis dan tertawa. Berpikir jauh-jauh hari tentang kehidupan terakhirnya, untuk membalas kuil Seng Xiao, dia tidak berusaha untuk menghabiskan lebih dari 10 tahun menata. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, Chu Xingyun telah benar-benar memahami kuil Seng Xiao. Ia dapat dikatakan sebagai harta kuil Seng Xiao. Terlebih lagi, jaring pengunci ini cukup misterius. Ia telah memakannya sebelumnya. Kehilangan rahasia, begitu dalam ingatan. Adapun gaya akting Gu Tianjiao, Chu Xingyun telah melawannya selama lebih dari 10 tahun, secara alami, dia tahu setiap tindakan dan setiap tampilan dari pihak lain seperti pesan, sehingga Chu Xingyun dapat dengan cepat memahami hati pihak lain. Apa yang kamu pikirkan? Meskipun Gu Tianjiao adalah seorang jenius, dibandingkan dengan Chu Xingyun, masih ada celah. Sambil menarik pikirannya, Chu Xingyun dengan santai berkata, gaya kuil Seng Xiao selalu jahat dan licik, dan selalu mata yang baik. Itu selalu merupakan hal yang baik. Itu mengunci jaring halus. Saya juga mendengar ketua kabinet berbicara tentang hal itu. Hal ini adalah sesuatu kibing, dan Gu Tianjiao adalah putra penguasa utama istana, kebanyakan dari mereka akan memakainya, yang membuat orang lain tidak siap. Itu benar. Su Jingan mengangguk dan tidak memikirkan yang lain. Setelah terdiam, dia terus bertanya, pihak lain memiliki konspirasi, bagaimana kita menghadapinya? Dalam pertempuran ini, tidak dan tidak juga. Jika dia berkelahi, lengan Gu Tianjiao ada di tengah, setelah kunci jaring halus selesai, dia dan Chu Xingyun tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika mereka tidak bertarung, pihak lain kemungkinan akan melancarkan serangan. Pada saat itu, dan belum lagi apakah ia dan Chu Xingyun dapat pergi dengan aman, 100 mil kegilaan yang masih dalam bayangan pedang pasti akan jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Mengapa tidak berani bertarung pada saat ini? Keributan Rosen datang dan dengan sengaja bersemangat. Tampaknya orang-orang di pavilion Wanjian adalah pengecut yang tidak berguna, tidak hanya rendah hati dalam kekuatan, tetapi juga lemah dalam sifatnya, begitu gila pada Bailey. Jadi, Luo Yun Anda. Sekelompok orang yang licik. Su Jingan menatap wajah-wajah jelek dari 3 orang di depannya, dan terus bersumpah dalam hatinya. Dibandingkan dengannya, ekspresi Chu Xingyun masih acuh tak acuh, dan dia perlahan berjalan maju beberapa langkah dan menjawab. Siapa yang bilang saya tidak berani bertarung? Mendengar kata-kata ini, Su Jingan segera menatap Chu Xingyun. Begitu dia melihat ke belakang, dia bertemu mata Chu Xingyun. Mata gelap, dalam, misterius, dan penuh percaya diri, memberinya semacam keamanan. Perasaan, kata-kata ketidakpuasan yang baru saja muncul di bibirku tidak bisa diucapkan sama sekali. Tenang, aku bisa mengatasinya dengan mudah. Chu Xingyun berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang. Ketika kata ini jatuh, sosoknya menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di Luo. Di depan Sen, tubuhnya sekuat angin, meniup jubahnya. Itu memang pedang Tuan Luo Yun, yang memang berani. Rosen tertawa lagi. Meskipun dia menatap langsung ke arah Xingyun di depannya, cahaya yang tersisa di sudut matanya diam-diam melirik Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan. Lin Jingxuan segera mengerti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan cepat mundur dari 100 meter ke belakang, tangannya melingkari dadanya, sama seperti tampilan terlepas. Pertempuran ini adalah tentang pertempuran, tetapi kehidupan dan kematian kedua belah pihak, masing-masing takdir, dan yang lainnya tidak dapat mencapainya, jika tidak adil.
Gu Tianjiao pura-pura mengatakan sesuatu, dia berbalik, dan dengan cepat berjalan ke arah Lin Jingxuan. Setiap kali dia mengambil langkah, ada cahaya yang sangat halus melintas di jari-jarinya. Jika pada saat ini, seseorang memahami mengintip langkah melalui hukum itu akan terkejut menemukan bahwa dengan tubuh Gu Tianjiao sebagai pusat, ada garis tipis yang tak terlihat di segala arah. Garis tipis ini perlahan melayang ke udara, dan akhirnya mengembun menjadi besar. Jaring raksasa itu mencakup ribuan kilometer daratan, dan bahkan bayangan pedang Ling Tian tidak terkecuali. Gu Tianjiao, aku bisa bermain denganmu di antara tepuk tangan, dan sekarang aku bisa melakukan hal yang sama. Chu Xingyun melirik kekosongan, bergumam diam-diam di dalam hatinya. Dia kembali ke Sujingan. Sujingan berbalik, sebelum datang ke Ling Tian Jianying, dia duduk bersila dan dijaga dengan tenang. Kedua belah pihak mundur, dan ruang itu tiba-tiba menjadi cerah. Rosen berdiri di tengah kekosongan, sepasang harimau menatap Chu Xingyun, dan berkata dengan dingin. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan pernah tanpa ampun. Aku akan membuktikan bahwa dua setan jenius yang dibudidayakan oleh Wan Jiange semuanya adalah kantong anggur dan kantong beras. Luo Jinmen besarku jauh lebih baik daripada Wan Jiange. Oh, benarkah? Chu Xingyun menyeringai, tangan kanannya diperas epi lubang hitam besar tiba-tiba muncul. Auns pedang hitam dicampur dengan niat bertarung besar, terus-menerus mengalir pada pedang, menghancurkan kekuatan spiritual dunia. Perang! Rosen mendengus marah, dan tiba-tiba napasnya meledak menerobos pengekangan ruang, dan membanting ke arah wajah Chu Xingyun. Ketika Rosen lewat, udara pecah, tetapi dia melihat tangannya memegang pisau tiran darah dengan erat di atas bilah besar pintu, dan gumpalan darah merah tumpah dari bilah darah, dan kekerasan yang tak tertandingi, sama seperti gegabah yang sama binatang buas berlomba di dunia, dan semua niat membunuh diintegrasikan ke dalam pisau ini. Potong! Rosen melambaikan pedangnya dengan marah, dan saat bilah menyentuh pedang hitam, berpusat pada dua orang, darah dan kecemerlangan hitam mengamuk menjadi pita yang mengerikan, hanya sesaat, dan kesombongan menggulung naga yang tak terhitung jumlahnya. Volume, pasukan gila bertabrakan tanpa pandang bulu, suara itu bahkan lebih keras daripada guntur. Kekuatan ilahi alami Rosen, sendirian dengan kekuatan fisiknya, cukup untuk membuat orang-orang kuat yin dan yang terpesona, dan pisau tiran darahnya ditempa oleh material roh surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan beratnya 23.799 kg, keduanya bekerja sama satu sama lain, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan puncak kesendirian akan runtuh dengan hebat. Jika Luo Yun memilih untuk menghadapinya dengan keras, itu sama dengan menemukan kematian. Di tanah tabrakan, kekuatan spiritual dalam kehampaan itu hancur menjadi kehampaan. Di bawah, semua bangunan di tanah hancur, dengan retakan di seluruh, seperti bekas luka di bumi, yang tampak mengejutkan. Sosok Chu Xingyun dan Rosen terjalin, pedang bertemu, dua kekuatan spiritual bertabrakan tanpa pandang bulu, tergantung di kekosongan, cahaya pedang berdarah menjadi agak redup, sepertinya takut pada pendekar pedang hitam, gemetar. Kekuatan fisik Anda lebih kuat, dan selain itu, pedang besar Anda tampaknya lebih berat. Jejak keheranan melintas di mata Rosen. Setelah budidaya Chu Xingyun mencapai 5 tingkat roh surgawi, seperti transformasi, semua aspek telah menjadi sangat tirani, terutama perubahan lubang hitam, yang mengejutkannya tanpa kata-kata. Berat pedang benar-benar akan berubah, dan berat ini sangat menakjubkan, sepertinya jauh melampaui pisau tiran darahnya. Apakah kamu takut? Chu Xingyun juga menatap Rosen. Dia berada di atas angin di tabrakan sekarang, tapi dia tidak peduli tentang hal itu. Matanya sedikit tenggelam, mengungkapkan keinginan bertarung Ling Tian dan kepercayaan diri yang kuat. Kata-kata yang baru saja kukatakan bukanlah rasa takut, tetapi kegembiraan. Semakin kamu sombong, semakin kamu bisa membuktikan kekuatanku. Kemenangan terakhir pasti akan menjadi milikku. Rosen masih sangat percaya diri. Aku melihatnya menggambar pisau. Tiba-tiba, darah dari pisau darah mengerikan itu mekar, dan pusaran muncul di sekitar lubang itu. Kekosongan itu tampaknya dipelintir, dan pedang itu melintas di mana-mana, bahkan kekosongan tempat Chu Xingyun berada juga terdistorsi, pedang dan mangga menghilang, dan hanya pisau dan mangga yang bersinar. Mati. Rosen turun dari langit seperti seorang prajurit ajaib. Kekuatan teror menghancurkan ruang dan mengguncangnya. Darah pedang tercermin di wajah Chu Xingyun, membuat tubuhnya terlihat sangat kecil. Kekuatan Rosen sebenarnya sangat menakutkan. Gu Tianjiao sedikit terkejut.
Menurut pendapatnya, reputasi Rosen tidak menonjol, hanya bisa dikatakan cukup memuaskan, dan tidak ada cara luar biasa dalam informasi yang dia tahu. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang telah ditunjukkannya sudah tidak lebih lemah dari Lin Jingxuan. Menghadapi serangan teror Rosen, Chu Xingyun mengepalkan pedang lubang hitam dan menebasnya. Semua bilah langit tersapu oleh bilah pedang. Cahaya pedang itu seperti lampu latar dari pusaran yang memotong, membalikkan dunia surga dan bumi. Cacing itu hanya tipuan. Rosen tampak menghina, dan raungan pisau keluar. Tiran darah di tangannya meledak keluar dari atmosfer yang mendominasi, dan dia bergegas menuju Chu Xingyun. Itu adalah binatang buas besar yang merusak pusat langit. Dar! Pedang bertemu, suara tabrakan mengerikan mekar, pita hitam dan merah tersebar, dan mereka masih bertabrakan dengan gila-gilaan. Kekuatan fisik keduanya sangat luar biasa. Setelah pertempuran, tidak ada yang mau mundur dan menunjukkan postur terkuat. Kekuatan yang tak tertandingi membombardir tubuh Rosen, menyebabkan dia membuat suara teredam, tubuhnya mundur, dan sekali lagi ditolak oleh Chu Xingyun, matanya tenggelam, dan menatap Chu Xingyun. Kekuatan Luo Yun Jianzu begitu kuat, dua tabrakan berturut-turut berada di atas angin. Su Jingan melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan kejutan, tetapi suaranya jatuh, tetapi mendengar Lin Jingxuan mencibir. Bagaimana posisimu di atas angin? Dia hanya bisa bangga untuk sementara waktu, dan kekuatan Rosen yang sebenarnya belum sepenuhnya ditunjukkan. Setelah mendengar ini, Su Jingan dan Gu Tianjiao tertegun. Matanya jatuh pada tubuh Rosen, tetapi ketika dia melihat kulit besinya yang terbuka, dia mulai menunjukkan serangkaian bekas darah yang saling berkondensasi, dan akhirnya berubah menjadi pola berbentuk binatang buas. Tanpa diduga, fisikmu sangat kental, sangat kuat, kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Rosen memuntahkan kata-kata acuh tak acuh, darah aneh memuntahkannya, dan kemudian matanya berubah. Warnanya berubah menjadi merah darah, dan nafasnya berubah menjadi sangat keras dan ganas, seolah-olah itu benar-benar berubah menjadi binatang buas purba. Mengaum. Rosen mendongak, dan peluit berbunyi, membuat mata orang-orang yang hadir tumpul, mereka jelas bisa merasakan bahwa darah mereka tampak bergetar. Blood beats the sky. Tiba-tiba, sosok Rosen berkedip, dan Blood Tyrant diangkat tinggi, tanpa suka, dan dia memotong ke arah Chu Xingyun seperti ini. Wajah Chu Xingyun bermartabat, epi lubang hitam terangkat tinggi, dan kecemerlangan hitam dan putih segera menyatu ke dalam tubuh pedang, semua kekuatan teroris meletus tanpa menghindar, dan pedang itu terhapus. Daomang dan Jianying terus mendekat di kehampaan, melihat saat tabrakan, Chu Xingyun tiba-tiba merasakan darah bergetar di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, di bidang penglihatan di depannya, satu demi satu, binatang buas darah liar itu bergegas keluar dan berdiri di depannya, itu berbentuk kipas dan benar-benar memblokir semua rute pelarian. Ambil darah sebagai binatang buas. Mata Chu Xingyun memancarkan cahaya dingin, momentumnya tidak meningkat tetapi menurun, binatang darah tak terbatas itu bergegas, dan akhirnya berubah menjadi pisau berdarah, memotong dengan keras di atas lubang-lubang hitam. Suara ketukan besi emas yang tajam keluar. Tetapi melihat bahwa pria-pria pedang di kekosongan semua dimusnahkan, tubuh Chu Xingyun seperti sinar cahaya meteor, terus-menerus surut, dan ketika kakinya jatuh di tanah, seluruh tanah bergetar dan asap bergulir. Dari langit. Menunggu asap menyebar perlahan, tetapi melihat tempat di mana Chu Xingyun berdiri, itu sudah berantakan. Dia berdiri di sana, pakaian di tubuhnya sudah retak, mengungkapkan tubuh ramping dengan kekuatan ledakan, berdarah di sekitarnya, apakah bergulir tanpa henti. Tidak mati. Melihat Chu Xingyun di bawah, hati Rosen penuh dengan warna yang luar biasa. Dia terlahir dengan kekuatan ilahi, dan fisiknya jauh lebih dari orang-orang biasa. Ketika dia melambaikan pisau tiran darah, tidak ada yang berani menghentikannya, dan tidak ada yang berani menghentikannya, bahkan puncak yang sendirian bisa dipatahkan dengan paksa. Untuk mengerahkan keuntungan ini, sebelum memasuki dunia rahasia bintang kuno, gerbang emas Daluo memburu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mengambil darah binatang buas, terkondensasi ke dalam kolam darah, dan membiarkan Rosen merendamnya, menyerap darah keras yang tak berujung. Di pisau tadi, Rosen tidak hanya menggunakan semua kekuatan, tetapi juga merilis darah yang keras, terkondensasi menjadi ribuan binatang buas darah, kekuatan sombong, bahkan Lin Jingxuan dengan Daluo Dao Sol tidak berani menghadap ke atas dan ingin mundur. Luo Yun adalah seorang tukang reparasi pedang. Meskipun tubuhnya kental, dia jauh lebih rendah dariku.
Dengan gigitan ribuan binatang buas, dia akan direduksi menjadi tubuh yang terluka parah, dan bahkan Ling Hai akan menghasilkan retakan. Sekarang dia sebagian besar berpura-pura tenang, mencoba membingungkan penonton dan membuatku salah menilai kekuatannya yang sebenarnya. Rosen berkata pada dirinya sendiri, dia tidak percaya sama sekali, setelah Chu Xingyun mengambil jalan pintas, dia masih bisa sangat tenang. Rosen pandai pedang berat, menekankan pada kekuatan patah, dan menjadi luar biasa dalam fisik, yang merupakan ketergantungan terbesarnya. Dengan kombinasi keduanya, ia dapat melepaskan darah keras, yang membuatnya takut untuk bersaing. Namun, di mata orang lain, Lawson, yang sangat sombong, tidak peduli. Pada kekuatan-kekuatan pemecah, Chu Xingyun memahami dengan sangat dalam epi lubang hitam dan baju Zira Vientin didorong pada saat yang sama, pedang dapat menggerakkan angin dan awan, dan bahkan dunia harus bergetar. Rosen, bagaimana mungkin? Dari segi fisik, Chu Xingyun jauh di depan, momok erosi semua hal, tubuh Raja Kong yang tak terkalahkan, siapapun dapat dengan mudah menekan Rosen, jaraknya sangat besar. Sikap sombong Chu Xingyun didasarkan pada kepercayaan diri yang kuat. Dia telah melihat melalui semua ketergantungan Rosen dan gaya bertarung yang terakhir, sehingga dia akan merasa kecewa. Itu bukan kata yang besar. Kemarahan Rosen masih ada di sana, dan dia sekali lagi meniupkan darah kemarahan, dan darah itu dipenuhi dengan cahaya, keluar dari langit, membuatnya lebih seperti binatang buas, melangkah keluar, seluruh ruangan ternoda berdarah, mengejutkan. Loyun Swordmaster, berhati-hatilah. Su Jingan mengingatkan dengan keras bahwa dia bisa merasakan Rosen marah. Luka ini, Rosen mendesak kekuatannya secara ekstrim dan akan membunuh Chu Xingyun. Ledakan. Sebuah suara keras meledak, gas darah di kekosongan meledak. Rosen datang dalam sekejap, pisau tiran darah terus-menerus meraung, gas darah seperti binatang buas, dan tubuh Chu Xingyun dikunci sampai mati, dan bahkan kekosongan pun menjadi padat. Pergi ke kematian. Rosen meraung lagi, dan darah teror benar-benar dilepaskan. Ribuan binatang buas berubah menjadi pedang yang ditakuti dan menghilang menjadi yang tak terlihat. Dengan kekuatan hegemoni yang menakutkan, mereka dengan cepat bergegas ke Chu Xingyun. Pisau ini jatuh, bahkan jika Luo Yun tidak mati, itu akan menjadi sia-sia. Sebuah suara sarkasme meludakkan dari mulut Lin Jingxuan, dia tidak dalam situasi pertempuran, dia tidak bisa secara akurat menilai situasi yang sebenarnya, pikir Chu Xingyun dengan cara sok, itu sebabnya saya hanya mengatakan itu. Melihat ini, Su Jingan bahkan lebih gugup, dan jantungnya berdetak kencang. Benarkah? Chu Xingyun tersenyum jahat. Saya tidak tahu kapan, seluruh lengan kanannya dikelilingi oleh cahaya perak dan putih yang menjadi milik baju besi Vientin, gemetaran dengan lembut, dan epi lubang hitam berbisik memotong dari bawah ke atas. Tiba-tiba, pedang hitam itu muncul di langit, dan itu melesat ke langit. Tampaknya membalik 5 elemen dunia. Ketika bersentuhan dengan binatang buas darah di langit, itu tampak seperti gelombang liar yang luas, menenggelamkan semua binatang buas darah. Bagaimana ini mungkin? Rosen tidak bisa lagi menerima pemandangan di depannya, dan berseru. Di mata orang lain, ribuan binatang buas darah itu hanya tenggelam oleh Jiang Wang, tetapi sebagai sebuah pesta, dia jelas merasa bahwa binatang buas darah itu telah menghilang dan tertelan. Sialan, hancurkan untukku. Rosen meledak dengan suara kesal, dan para tiran darah melambai satu demi satu, menyemprot satu demi satu tenda pedang berdarah, membunuh Chu Xingyun, mencoba menarik Chu Xingyun kembali. Sekarang kamu, bagaimana kamu memiliki keberanian untuk mengatakan ini? Suara Chu Xingyun masih samar, dan ada cahaya ungu samar di tubuhnya. Ketika dia menginjak kekosongan, tubuh tiba-tiba menghilang, seolah-olah merobek ruang, dan muncul di Rosen seketika. Sebelumnya, pikiran Rosen bergetar, dia menatap Chu Xingyun, matanya memerah, bercampur dengan niat membunuh dan ketakutan, dan tubuhnya ditutupi oleh gravitasi yang tak terlihat, membuatnya sulit untuk bergerak selama setengah menit. Gunung mati. Suara bergulir deru panjang meludakkan dari mulut Chu Xingyun, pedang berat lubang hitam dinaikkan, kekuatan destruktif menyebar dan terbuka, mengalir turun seperti badai hujan, dan tubuh Chu Xingyun juga menekan ke depan. Satu orang, satu pedang, dicampur bersama saat ini. Orang dan pedang tidak membedakan antara Anda dan saya. Semburan suara keluar, dan semua niat pedang pada tubuh Chu Xingyun ditindas pada Rosen.
Dalam waktu singkat, seolah-olah ada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, Rosen buru-buru mengangkat pisaunya untuk menyambutnya, tetapi hanya mendengar suara tumpul terus-menerus. Jenazah itu jatuh dari udara hingga seluruh tubuh dibombardir ke tanah. Setelah Lawson jatuh ke tanah, pedang dan aunnya tidak ada habisnya, atmosfer kehancuran sulit dihilangkan, dan jatuh ke tanah. Seluruh negeri dengan panik meledak membuat orang merasa bahwa bumi takut dengan kekuatan teror ini, dan terus mengerang. Setelah suyu, bumi akhirnya berhenti bergetar. Angin meniupkan asap dan debu, tetapi itu bisa dilihat tepat di depan tanah. Bumi telah menjadi berlubang-lubang. Lubang yang dalam muncul di sana, seperti baptisan bencana bintang meteor. Tidak ada tempat yang lebih baik. Di dasar lubang yang dalam, Rosen jatuh di sana seperti anjing mati. Napasnya meranat, tubuhnya berdarah, dia bernapas berat, dia malu sampai ekstrim, pisau tiran darah dimasukkan dalam jarak pendek, dan cahaya pisau menjadi redup. Tidak ada nafas yang mendominasi sebelumnya. Kamu kalah. Chu Xingyun perlahan-lahan jatuh dari udara, jari-jarinya menyentuh tanah, dan seonggok gas pedang dilepaskan dari tubuhnya. Pedang itu transparan dan anggun, yang membentuk kontras kuat dengan Rosen. Mata Rosen berlumuran darah, dan dia masih menatap Chu Xingyun. Begitu dia berbicara, suaranya tidak dimuntahkan, tetapi dia memuntahkan seteguk besar darah, yang dicampur dengan Jianmang. Aku kalah darimu dalam pertempuran ini, tapi itu hanya masalah sesaat. Kau benar-benar kalah denganku dalam hal kekuatan sejati. Mulut Rosen berdarah, dan dia tidak mau mengakui kegagalannya. Kalimat ini sangat sombong, tapi, kamu masih berkata kepada Raja Yan. Kata Chu Xingyun dengan acuh tak acuh, menyapu Epi, dan menebas langsung ke kepala Rosen. Cahaya dari lubang hitam muncul kembali, di mana bagian depan pedang lewat tanah retak, tetapi ketika bagian depan pedang hendak membunuh Rosen, nafas kuno tercurah, membuat tanah bergetar lagi, teror pedang Qi jatuh dari langit, menindas tubuh Chu Xingyun, dan sepertinya menghancurkan tubuhnya. Pria yang kejam, kamu benar-benar mengabaikan aturan. Su Jingan minum dengan marah. Dalam bidang penglihatannya, Lin Jingxuan sudah muncul di belakang Rosen, dan Daluo Dao Sol bergabung ke dalam tubuhnya, menusuk keluar, kemuliaan hijau hantu yang dimiliki oleh pedang hantu jatuh, merobek langit. Chu Xingyun tampaknya mengharapkan Lin Jingxuan untuk menembak. Pada saat lampu pedang hijau mekar, tubuhnya bergerak, pergelangan tangannya terpelintir, dan lintasan bilah lubang-lubang hitam berubah. Kedua pasukan teror terus mendekat. Pada saat tabrakan, tidak ada suara berisik, tidak ada teriakan keras, hanya napas keheningan perlahan menyebar, merobek tanah yang penuh lubang, dan membentuk sepotong keheningan. Chu Xingyun dan Lin Jingxuan surut pada saat yang sama, berdiri diam di langit, Lin Jingxuan tidak bergerak, jiwa Daluo tetap sama, dan ia ditutupi dengan makna kuno, Chu Xingyun, telapak tangan kanan, pedang cahaya pedang gelap beredar di tubuhnya, juga diam. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan pada saat mata mereka bersentuhan dengan kehampaan, kehampaan di tengah mereka tiba-tiba menggigil, dan semuanya dimusnahkan, dan bahkan jejak kekuatan spiritual dunia tidak ada, membuat orang merasa tercekik. Anda benar-benar menjadi lebih kuat. Dalam es dan salju itu, Anda mendapat peluang besar. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan Rosen. Lin Jingxuan mengucapkan kata itu, dan pada saat ini, dia bersembunyi di lengan kanan jubahnya. Pedang Chu Xingyun barusan memiliki terlalu banyak kekuatan. Meskipun ia memiliki pengawal jiwa Daluo Dao, daging dan darah lengannya masih retak, dan bahkan Meridian tampak terluka. Kamu mengatakan omong kosong lagi. Chu Xingyun mencibir, tetapi matanya yang gelap menatap Lin Jingxuan, jiwa pedang Daluo, layak untuk harta gerbang emas Daluo. Luka barusan tidak sepenuhnya rusak. Tuan Luo Yun, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Su Jingan menukik dari jauh dan jatuh di samping Chu Xingyun. Dia penuh kemarahan di seluruh tubuhnya dan memalingkan kepalanya kembali ke Lin Jingxuan dan berkata dengan cemberut. Lin Jingxuan, bagaimana menurutmu itu juga iblis yang dipilih oleh Daluo Jinmen Genius, barusan Anda menyelamatkan Rosen dan mengabaikan aturan. Apakah Anda merasa malu? Kompetisi telah dibagi, tidak perlu kehilangan hidupku, aku menyelamatkan Rosen, apa gunanya? Lin Jingxuan mendengus dingin, menjentikkan jarinya, mengirim obat ke mulut Rosen. Rosen tidak punya banyak kata-kata, segera duduk bersila pulih sepenuhnya dari cedera. Su Jingan sudah cemas. Dia mendengar retorika Lin Jingxuan dan merasa lebih cemas. Dia akan melawan balik.
Chu Xingyun melangkah maju dan mengambil beberapa langkah untuk menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Su, kamu sudah dari awal, saya salah paham aturan kompetisi ini. Di mata mereka, hidup dan mati memiliki takdir mereka sendiri. Itu tergantung pada orangnya. Aku dikalahkan dan mati. Tentu saja, jika Rosen dikalahkan dan hidup, tidak perlu kehilangan nyawanya. 3 orang di depanku adalah orang-orang yang tak tahu malu, dan kata malu telah lama dikeluarkan dari Jiu Xiaoyun. Bagi mereka ucapan saudara Su tadi bukan hanya pencemaran nama baik, tetapi pujian, dan mengapa Anda memiliki pengetahuan umum dengan mereka. Chu Xingyun tersenyum ringan pada Su Jing'an, suaranya bercampur dengan kekuatan spiritual, dan sangat jelas ditransmisikan ke telinga ketiga orang yang berseberangan, membuat wajah ketiga orang itu gemetar dengan ganas, seolah-olah mereka ditampar oleh selusin orang. Menjadi sangat merah. Oke kakak, terima kasih. Kita lanjut lagi besok.